Pancasila. Sebelum itu, Ibu ingin memulai pembelajaran ini biar lebih bermakna, lebih hikmat. Dimohonkan kepada ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh Angga dibantu teman-temannya? Baik, Bu. Sama-sama sebat berdoa. Udah selesai. Baik, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Silakan dicek kiri kanannya. Apakah ada teman yang belum masuk pada jam setelah istirahat ini? Silakan dicek terlebih dahulu, Nak. Baik, Bu. Lengkap? Tidak ada yang tidak hadir? Lengkap? Hadir? Oke. Fadil ada tadi, Nak? Fadil ada? Tadi Fadil minta izin Ibu. Udah masuk ya Fadil? Oke. Baik anak-anak Ibu, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, karena hari sudah siang, jadi sudah overload otaknya ya. Nah, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi dimohonkan kepada anak Ibu untuk berdiri, meregangkan otot-ototnya. Nah, boleh? Ya, silakan kita ice breaking terlebih dahulu ya, Nak. Nah, ini ice breaking kita ini supaya merenggangkan otot-otot yang kaku habis belanja tadi siang. Oke? Silakan ikuti perintahnya ya, Nak. Ya, kita sama-sama. Ya, ikutin. Kakinya gerak. Rasakan. Nah, untuk timur rasakan gimana naik ke timur. Paku. Oke, stop. Pindah lagi. Pull. Buka jendela. Rasakan. Lampu. Nah, di toilet. Oke, very good. Ya. Oke, ini lagi. Itu pindah apa? Ada yang gemes. Nah, oke. Sekali lagi. Punggung bapaknya diinin. Punggung. Nah. Oke. Oke. Dah, tepuk tangan semuanya. Oke. Sudah cukup atau mau tambah lagi? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. Ulang. Biar kamu. Nih. Semangat dong. Makan, aku mancing ke kanan. Tapi bantu Oke. Lagi, cepat. Yang di belakang enggak ikut. Adin. Lagi. Bapaknya. Pukul, pelan-pelan pukul bapak. Pukul bapaknya. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Lepaskan bannya kembali. Oke, Ibu. Jadi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran berikutnya, yaitu tentang peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sebelum masuk materi hari ini, Ibu mau nge-review. Masih ingat nggak anak Ibu semua tentang hak dan kewajiban itu? Yang pertama tentang hak. Apa itu hak? Ayo kita. Menurut saya hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Benar, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Tuh kata Intan. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga belajar kewajiban. Apa itu kewajiban, Nak? hal yang harus kita lakukan. Nah, hal yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban itu hubungannya timbal balik. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas jika sebelum menuntut hak harus melaksanakan kewajiban.
negara itu gimana? Apa aja perannya? Nah, hari ini kita akan membahas itu. Sebelumnya silakan diperhatikan gambar ibu berikut ini. Nah, ada terlihat gambarnya, Nak? Terlihat. Gambar apa itu? Coba. Pemain sepak bola. Pemain sepak bola asal mana? Timnas. Timnas, betul kata Intan, timnas. Nah, asing atau tidak asing wajahnya, Nak? Asing. Apa yang asing? Kok bisa Nana Ibu bilang itu wajah asing? Kenapa? Oh, Bule. bule, betul. Kenapa bisa bilang bule itu, Lia? Itu bukan pegang. Oh, ganteng-ganteng. Oh, berarti orang lokal tidak ganteng? Ganteng. Oh, ganteng. Nah, betul kata Lia. Wajahnya wajah orang asing, tetapi dia warga negara Indonesia, Nak? Iya. WNI dia? Iya. WNI. Berarti apakah WNI itu hanya berwajah lokal saja atau boleh yang bule-bule seperti itu? Boleh. Nah, berarti warga negara Indonesia itu beragam. Ada yang wajah lokal, ada yang bule, ada wajahnya terlihat seperti Arab-Araban, ada wajahnya seperti Inggris-Inggrisan. Nah, iya atau tidak? Iya. Oke, selanjutnya mari kita lihat. Satu lagi gambar. Nah, silakan dibaca. Kasus kewarganegaraan ganda Gloria Natapraja tersandung punya paspor Prancis gagal jadi paskibraka. Nah, Ibu pas tahun 2016 dulu pernah viral kan beritanya tentang si Gloria ini, dia gagal ikut serta dalam paski nasional. Pernah dengar beritanya karena dulu? Nah, itu ternyata masalahnya karena dia punya 2 keluarga negara. Nah, menurut anak-anak Ibu nih, apakah boleh kita punya 2 keluarga negaraan? Tidak. Nah, kemudian pada kasus Gloria ini dia tidak diizinkan ikut bergabung ke paskibraka, alasannya karena dia memiliki 2 keluarga negara. Nah, untuk mengupasnya lebih dalam, nah pada hari ini tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui apa saja jawaban dari pertanyaan, apa saja syarat menjadi warga negara Indonesia, bagaimana orang-orangnya, siapa orang-orangnya, kemudian kasus Gloria tadi akan kita bahas pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, nah kita akan menggunakan diskusi kelompok. Nanti akan Ibu dibagi menjadi 3 kelompok. Tugasnya adalah mendeskripsikan pengertian warga negara. Jadi anak Ibu setelah pembelajaran ini bisa mengetahui perbedaan antara warga negara dan penduduk. Kemudian anak Ibu juga bisa nanti menganalisis peran dan kedudukan warga negara dan penduduk dengan tepat. Kemudian nanti kasusnya yaitu berhubungan dengan status kewarganegaraan, diskusinya nanti menurut Undang-Undang RI. Setelah itu anak-anak Ibu di akhir pembelajaran kita akan mengadakan presentasi singkat untuk mengupas masalah yang akan Ibu berikan. Oke, bisa dipahami? Jadi ada 4 poin yang harus kita capai pada hari ini anak-anak Ibu. Penduduk, warga negara, kemudian status kewarganegaraan, peran dan kedudukan sebagai warga negara. Oke. Nah, masuk kita materi yang pertama. Menurutmu, apakah penduduk dan warga negara memiliki pengertian yang sama? Menurut anak-anak Ibu sama atau tidak? Tidak. Dari bahasanya saja berbeda kan? Penduduk 1, warga negara 1. Nah, kira-kira apa sih bedanya penduduk dengan warga negara? Ada yang mau menjawab pertanyaannya? Ada. Coba Ade. Apa itu penduduk? Ya, boleh Ade. Boleh. Nak? Apa penduduk Ade? Kira-kira menurut Ade itu penduduk gimana? Menurut pemahaman saya, penduduk itu adalah seseorang yang belum terikat aturan negara resmi, seperti ada warga negara asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia seperti melaksanakan kunjungan wisata atau pergi kuliah di negara Indonesia, dan itu disebut penduduk. Sedangkan warga negara sendiri yang berarti bahwa warga negara tersebut sah secara hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti memiliki KTP dan memiliki paspor Indonesia. Oke, terima kasih Ade. Benar kata Ade tadi. Penduduk dan warga negara itu kalau Ibu simpulkan dari definisi Ade tadi, ada hak legalitasnya, yaitu berupa identitas. Nah, apa sih sebenarnya penduduk dan warga negara itu? Nah, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara
negara. Dia adalah bisa jadi orang yang ikut pendidikan, kemudian tapi dia tidak mempunyai identitas negara tersebut. Nah, identitas itu seperti yang ada bilang tadi apa nak? Punya KTP, punya akta kelahiran. Istilahnya yang berbadan hukum, KTP kah, akte kelahiran kah? Nah, itu adalah berbasis hukum dokumennya. Nah, kemudian kalau warga negara, orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Nah, ini artinya orang tersebut sudah diakui secara hukum dengan memiliki KTP tadi. Otomatis negaranya dia bisa menuntut hak sepenuhnya dari negaranya. Kemudian haknya juga negaranya juga memberikan haknya kepada orang tersebut. Tapi kalau penduduk, contohnya kita melancong pendidikan nih. Kalau anak ibu besok sudah kuliahnya di Amerika misalnya. Nah, otomatis menetap lama di sana karena nggak bisa PP kan? Dia tahu PP, pulang bayi, nggak bisa loh kan dari Indonesia ke Amerika tuh. Nah, jadi anak-anak ibu dianggap sebagai penduduk di sana, tapi tidak mempunyai KTP sana kan? Nah, itu bedanya. Bisa dipahami? Bisa dipahami perbedaan penduduk dan warga negara? Nah, kata kuncinya adalah legalitas, hukum. Oke nak? Oke, next kita masuk lagi ke. Nah, selanjutnya kita masuk ke di mana sih Bu letak kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia itu? Warga Indonesia semuanya atau tidak? Atau ada warga negara Yaman misalnya? Ada di sini? Tidak. Kita semua warga negara Indonesia ya. Nah, di mana sih letak kedudukan kita sebagai warga negara? Nah, letak kedudukan kita dalam sebagai warga negara itu terletak dalam undang-undang, terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, jadi semua di Undang-Undang 2012 ini nak mengatur tentang siapa saja yang disebut dengan warga negara Indonesia, kemudian bagaimana cara mendapatkan warga negara Indonesia, apa saja hal-hal yang bisa orang tersebut kehilangan warga negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, Ibu tidak akan membacakan ini, nanti materinya akan Ibu share melalui QR, jadi nanti Ibu baca sendiri karena Ibu sudah besar, literasinya sudah lebih bagus daripada itu. Oke? Nah, kemudian selanjutnya udah tahu nih kedudukan kita sebagai warga negara terletak dalam undang-undang. Artinya apa? Kita dilindungi oleh hukum. Kemudian apa sih peran kita? Apa sih peran kita sebagai warga negara itu? Nah, ada 5. Yang pertama di bidang politik. Politik sudah pasti, anak ibu sudah punya KTP kan? Sudah. Nah, KTP itu kalau setiap sekali 5 tahun ada namanya disebut pemilihan umum. Nah, itu salah satu bentuk peran anak-anak ibu di bidang politik. Kemudian di bidang hukum. Nah, di bidang hukum ini artinya adalah menempatkan sesuatu itu sama di depan hukum, persamaan di depan hukum. Kemudian sosial budaya. Nah, sosial budaya apa contohnya? Ada yang tahu peran kita dalam sosial budaya? Contohnya membeli barang-barang lokal, kemudian menggunakan bahasa daerah. Kalau nak sekarang gini nak, bahasa anak zaman sekarang setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris. Karena, ya kan? Ya atau tidak? Nah, coba deh kalau di zaman dahulu itu mungkin karena kita pengaruh globalisasi, jadi bahasa asing itu lebih penting diajarkan daripada bahasa daerah. Itu kekurangannya. Nah, kemudian ekonomi. Di bidang ekonomi peran kita seperti peran kita di bidang ekonomi seperti apa? Coba bantu Ibu agak. Di bidang ekonomi Ya. ini Bu ya, seperti membeli produk-produk UMKM Nah, gitu Bu ya. ya good. Terima kasih Aga. Nah, membeli produk-produk UMKM. UMKM tahu nak? Enggak Bu. Enggak. Usaha-usaha masyarakat. Nah, good. Oke. Kemudian bidang peran selanjutnya itu di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan ini bukan hanya tugas polisi dan TNI saja, tetapi anak-anak ibu dengan belajar di sini, belajar di sekolah itu termasuk usaha bela negara, yaitu melalui pendidikan. Nah, mengerti, paham sampai di sini tentang peran dan kedudukan?
sebagai warga negara Indonesia yang banyak sekali bangsa budaya yang masuk ke Indonesia. Jadi kita harus memfilter syarat-syarat atau asas-asas yang bagaimana sih menjadi warga negara Indonesia itu. Nah, yang pertama ada namanya ius sanguinis. Ada yang bisa bantu ibu bacanya, nak? Fadil, boleh Fadil? Ius sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya Cina. Oke, terima kasih Fadil. Kata Fadil, ius sanguinis itu adalah kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunan. Nah, negara yang mengandung ini adalah negara Cina. Kemudian ada negara Jepang. Nah, itu dia Malaysia juga termasuk keturunan. Nah, kemudian ada selanjutnya azas ius soli. Nah, ius soli itu adalah kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan tempat lahir. Di mana lahir? Nah, disitu dia jadi warga negara. Contoh negara kita Amerika Serikat. Nah, itu mengandung ius soli. Sanguinis itu keturunan, soli itu adalah tempat lahir. Bahasa Inggris soil kan? Tanah, ya kan? Nah, tempat lahir. Nah, kemudian selanjutnya ada asas keluarga negaraan tunggal dan kemudian ada juga asas keluargaan ganda. Nah, untuk lebih mengetahuinya silakan baca materi yang ada di modul. Oke? Nah, selanjutnya, dengan adanya status kewarganegaraan tersebut, dua kemungkinan status kewarganegaraan yang akan terjadi. Yang pertama ada disebut dengan apatride. Jika artinya adalah seseorang itu tidak mempunyai status kewarganegaraan. Nah, contohnya apa? Jika orang keturunan tunggu sebentar. Kemudian yang kedua, bipatride. Nah, bipatride ini adalah seseorang yang memiliki dua status kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Nah, seperti yang dibahas tadi ada tunggal, ada yang ganda. Gimana sih Bu cara membedakannya antara bipatride dan apatride? Yuk kita lihat ini. Nah, apatride itu terjadi apabila jika orang tuanya USA, Amerika Serikat, ius apa tadi? Ius soli. Kemudian anaknya lahir di Jepang. Jepang itu iusnya ius sanguinis. Artinya dia tidak mempunyai status kewarganegaraan. Nah, karena dia orang tuanya USA, ibu anaknya lahir di Jepang, sedangkan di Jepang dia ius sanguinis, otomatis dia tidak mempunyai status kewarganegaraan. Paham sampai di sini? Paham? Nah, kemudian bipatride, dia mempunyai dua kewarganegaraan. Nah, contohnya jika orang tuanya Jepang, nah Jepang itu kan ius sanguinis. Nah, kemudian anaknya lahir di Amerika, negara Amerika itu mengandung ius soli, otomatis status kewarganegaranya dua atau ganda. Dia mempunyai dua status kewarganegaraan. Bisa Cina, bisa juga Amerika, kedua-duanya. Oke? Bisa dimengerti, nak? Paham? Oke, selanjutnya. Nah, untuk memahami mengenai status kewarganegaraan, karena kita hari ini ada 4 tujuan yang akan kita capai, sudah materi tentang asas tadi, jadi kita masuk ke studi kasus. Jadi silakan disimak studi kasus ini adalah nanti ini akan menjadi tugas diskusi kita hari ini. Sebelumnya yakin kan anak ibu sudah mengerti tentang mulai dari perbedaan penduduk dan warga negara sampai dengan asas-asas tadi? Paham? Paham anak ibu? Oke. Nanti takutnya ketika anak ibu tidak paham, tidak bisa nanti mengerjakan tugas. Silakan simak ya, nak. Amira, orang tua tunggal di kota Payakumbuh, Sumatera Barat, hidupnya kini terlunta-lunta setelah status kewarganegaraannya tidak diakui Indonesia dan Malaysia. Akibatnya ia bolak-balik dideportasi oleh kedua negara dan kini ditahan di kantor imigrasi Agam. Mirisnya lagi, anak Amira yaitu Zahira kini hidup sendiri dan berjuang untuk ibunya. Bagaimana duduk perkara kasusnya? Bahwa saya tidak ingin memenuhi
sini. Mohon, tolong bantuannya, jangan dideportasi ke India. Saya ada di sini cuma sendirian, keluarga saya nggak ada yang mau tahu. Saya cuma bisa berharap mama saya jangan dideportasi. Hanya itu keinginan saya. Kasus ini bermula dari asal-usul dan status kewarganegaraan Amira. Dari proses klarifikasi di Ombudsman Sumbar, Nur Amira disebut bernama asli Nur Amira binti Ramli dan murni warga negara asing atau WNA. Nur Amira lahir di Melaka, Malaysia 28 September 1988. Saat Nur Amira berusia sekitar 8 tahun, sang ibu menikah lagi dengan pria berkeluarga negara Indonesia. Ia dan ibunya lantas diboyong ke Indonesia dan masuk secara resmi dengan paspor Malaysia. Puluhan tahun Nur Amira tumbuh dan besar di Indonesia. Ia bahkan mendapatkan KTP dan KK Indonesia serta menikah secara resmi dengan pria Indonesia di Sumbar dan melahirkan seorang putri yang diberi nama Zahira. Keberadaan Nur Amira sebagai warga negara asing atau WNA baru terdeteksi petugas imigrasi pada 2024. Sebagai tindak lanjut, kantor imigrasi Agam pun mendeportasi Nur Amira ke Malaysia pada Oktober 2024. Sesampainya di Malaysia pada Oktober lalu, status Nur Amira sebagai warga negara Malaysia justru tidak diakui. Ketika tiba di negeri jiran, imigrasi bandara menahan paspor masa kecil Nur Amira yang sudah tidak berlaku. Selanjutnya Nur Amira berupaya segera mengurus dokumen di Jabatan Pendaftaran Negara, akan tetapi 3 hingga 4 bulan berlalu sembari menunggu proses pengurusan data pendudukannya yang rumit, Nur Amira terjaring razia pendatang gelap oleh polisi Malaysia. Petugas imigrasi yang tidak percaya dengan keterangan Nur Amira memeriksa ponselnya dan menemukan foto KTP Indonesia. Dalam situasi terdesak, Amira terpaksa mengakui bahwa KTP itu miliknya. Petugas mengecek data KTP itu ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI, serta menemukan bahwa KTP tersebut valid dan aktif. Setelah 2 bulan ditahan di penjara Kajang, Malaysia, Nur Amira dideportasi dari Malaysia menggunakan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dari KJRI Johor Bahru, Malaysia. Ia pun tiba di Indonesia pada Maret 2025. 5 bulan di Indonesia, keberadaan Nur Amira terdeteksi oleh imigrasi Agam. SPLP-nya ditahan oleh petugas imigrasi. Beberapa waktu berselang, KJRI Johor Bahru mencabut SPLP Nur Amira. Ia pun kemudian ditahan untuk dideportasi kembali. Sahabat Kompas, kita nanti bagaimana akhir dari perjalanan Nur Amira mendapatkan haknya sebagai warga negara, serta bagaimana juga respons baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia terkait situasi ini. Nah, Ibu, jadi tugasnya adalah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu berisi 4 sampai 5 orang. Nah, tugasnya yang pertama, Nana Ibu menganalisis kasus kewarganegaraan berdasarkan kasus terkait di atas. Mengapa status kewarganegaraan Zahir bermasalah? Analisislah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tadi. Undang-Undang 12 tahun 2006 ini undang-undang apa tadi, Nak? Nah, betul, terima kasih Aga. Kemudian bagaimana solusi yang tepat? Nah, Ibu setelah menganalisis nanti ada LKPD-nya, mengisi LKPD, temukan solusi yang tepat menurut Ibu semua untuk menangani masalah tersebut. Dan yang ketiga, upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar kasus tersebut tidak terjadi lagi. Nah, jadi untuk pembagian kelompoknya begini saja. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2 berempat yang laki-laki mau laki-laki saja campur dengan perempuan lah. Campur aja, Bu. Campur aja. Oke. Ini kelompok 1 sampai Fadil, kelompok 2 sampai sampai Anis, kelompok 4 laki-laki semua. Oke, Nak. Silakan duduk per kelompok, disatukan saja mejanya. Nah, sebelum bergerak, coba di ini scan bagian materi. Nah, karena Ibu setelah di scan, buka pada bagian LKPD, silakan diisi, kan bawa laptop kan? Nah, bawa laptop kan, Nak? Diisi di laptopnya masing-masing, kemudian di unggah dokumennya berupa PDF, link
tugas pengumpulan tugasnya diupload ke Google Drive. Oke anak-anak ibu, bisa dipahami? Ada pertanyaan, any question anak-anak ibu? Ada. Nah semua di materi ini sudah tercantum mulai dari video tadi, ada undang-undangnya kalau butuh referensi, kemudian juga ada LKPD-nya. Silakan dibuat nama dan kelompok. Oke anak ibu, silakan bergerak. Kita kasih waktu pengerjaannya ini sampai jam 30 menit dari sekarang. Kita presentasi sebentar. Silakan diskusi loh. Disatukan aja mejanya. Bisa di scan mana? Bisa Bu. Gimana guys? Ada di LKPD-nya. Buka LKPD-nya di laptop kerjanya anak dia diketik. Nah bawa laptop kan? Nah suruh minggu kemarin bawa laptop. Nah silakan dikerjakan. Oh iya. Buka bagian LKPD-nya. Coba dibuka. Udah. Coba satu per kelompok satu ya nanti. Sudah buka LKPD-nya? Nah, sudah terlihat kan tugasnya di LKPD. Ada 3 pertanyaan yang perlu anak ibu jawab. Silakan dikerjakan, kemudian unggah dokumennya berupa PDF di ini pengumpulan tugas. Waktunya 30 menit ya. Ya, satu kelompok satu. Silakan dikerjakannya. Kalau ada yang tidak mengerti, tidak paham tentang kasus tersebut, pengisian LKPD-nya. Ya. Oh iya udah. Makanya dia. Gimana adik? Kenapa senyum-senyum adik? Apakah kamu mengerti nak? Nah, Aldi paham nak? Coba nak duduknya per kelompok, coba bisa ke sini. Gak enak diskusinya jauh-jauh. Oh, iya. Nah, coba kursinya diperbaiki lagi. Coba dirametin kursinya. Aldi, nah bisa sini. Nah, susah kan diskusi? Bisa. Jadi kita harus Ya, sebagai warga negara. apa nak? Sudah diskusi Ya, nanti itu presentasinya pakai laptop ibu aja ya. Bisa pakai laptop. Kan udah dikirim ke Google Drive kan? Nah, nanti kita buka Google Drive-nya. Oke? Ya Bu. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Boleh coba lihat. Ternyata Fadil tidak mendengarkan ya nak. Scan QR materi. Di materi itu semuanya ada. Mulai dari video, dari undang-undang, dari PPT, materi bahan ajar pun ada di sana. Ayo coba diikut lagi. Ada. Iya. Ngatur ya Bu. Oke, makasih. Ya.
di tempat tersebut. Tapi gue panas. Dari kita ketiga bang. Sampai jam berapa, Bu? 30 menit ya, Nak? Baik, Bu. Sejak kapan kayak gini bang? Kakak jadi prank. Aku yang berdiam jadi orang yang sangat berendah. Bentar ya, Bu. Iya, Nak. Kalau dia bertanya, nanti pas diskusi itu satu kelompok tuh 2 menit aja. Terus nanti setiap kelompok menyiapkan pertanyaan ya, atau saran. Semua orang mau presentasi, Bu. Satu perwakilan saja. Karena rame-rame di depan itu tidak cantik gitu kan ya, Robin. Berarti harus cewek ya? Iya. Coba anak-anak itu berpikir kritis gimana solusi terbaiknya kasus ini tidak terjadi lagi. Coba sekritis mungkin. Pendidikan di bawah itu hasilnya. Apa Aldi? Mana? Ya, berpikir kritis nanti buat tahun, Bu. Kenapa begitu kakak Aldi berpikir kritis botak? Berarti semua orang botak berpikir kritis. Iya, karena dia berpikir Masih muda lah bang. Berbahaya dia. Kalau dia apa namanya sampai berbahaya. Apa sampai Ada yang sudah siap, Nak? sudah gua Coba cek dulu. Buat nama kelompoknya ya, Nak? Kelompoknya boleh dengan nama-nama pahlawan, boleh. Atau dengan nama kesukaan itu. nanti mana kalau dibacakan dulu nanti baru di share ke dalam drive-nya gitu. Bu, kami bisa tampil, Bu. Belum. Ada analisis lagi. Masih ada waktunya. Iya, Bu. Kalau misalnya yang sudah siap tuh jangan lupa baca-baca materi ya. Nanti kita ada post test. Ya, ada hadiahnya nanti. Oke? Sudah dikirim Pak sama Kak Imas? Sudah. Penyakit udah dikirim. Jangan lupa dikirimkan ya. Di link yang sudah tertera di depan ya. Kita mah. So, waktunya 5 menit ya. 5 sampai 6 menit lagi. Nanti habis itu satu perwakilan kelompok silakan dipresentasikan hasil diskusinya.
nggak dilihat. Iya, orang Bukan kalau ngumpul Bangun sosial nak. Kuantitas bukan kualitas. Udah dikirim. Kelompok 3 udah. Kirimnya ini aja bang. Bisa bisa. Oh satu. Kelompok 1.
kelompok 2, yang laki-laki semuanya kelompok 3. Iya. Ideal supaya ribet learning. Udah kelompok 3 kirim? Udah. Gue cek dulu ya, Nak. Berarti tuh refleksi dulunya ternyata tanggal berapa di rumah. Apa tuh tanggal berapa? Masih sama juga nggak aku semua. 9 Mei. Yang 3. Dan ini auto tidak harus terus 2 dan 3 beda. Oh, ini tanggal senang balik Mei, senang balik. Senang balik. Berarti semua kelompok sudah mengirimkan tugasnya ya. Oke, kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi. Jadi untuk siapa yang duluan presentasi kita akan menggunakan speed. Oke? Oke. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, Nak? Belum di post di post kayak gak ada suara noise. Nggak bagus. Azan ya, kita jeda sebentar ya. Kesimpulan berapa nih? Ada 3. Siapa? Besar. Ada orang. Jangan gitu mana. Validasi manusia lebih penting diterima validasi keluarga. Oh, betul. Ini sedang konten ya. Soal kegiatan kan. Apa lo gitu aja? Ada ya. Kopinya saja. Cepat itu nggak mau jadi nggak boleh Neng, itu kan ya? di jalan kisian wow. Sudah selesai azannya? Sudah. Ayo kita spin siapa kelompok pertama yang akan presentasi hasil diskusi tadi. Kelompok 2. Mana kelompok 2, Nak? Oke, kita spin sekali lagi ya. Habis kelompok 2.
kelompok yang lain silakan disimak ya nak. Nanti kalau ada solusi tambahan silakan ditambahkan. Oke, silakan dimulai nak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus Zahira. Yang pertama, berdasarkan kasus terkait status kewarganegaraan di atas, mengapa status kewarganegaraan Zahira bermasalah? Analisislah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut kelompok kami, status kewarganegaraan Zahira bermasalah itu karena terjadi ketidakjelasan status kewarganegaraan antara negara asal, orang tuanya, dan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia tertentu. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam waktu paling lambat 3 tahun. Permasalahan muncul apabila proses administrasi pelaporan atau pemilihan kewarganegaraan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, sehingga status kewarganegaraannya menjadi tidak jelas dan dapat menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan hak sebagai warga negara. Selanjutnya, bagaimana solusi yang tepat menurut Ananda dalam menangani masalah tersebut? Menurut kelompok kami, solusi yang tepat adalah pemerintah membantu proses administrasi kewarganegaraan Zahira secara jelas dan cepat sesuai peraturan yang berlaku. Zahira dan keluarganya juga perlu melengkapi dokumen penting seperti akta kelahiran, paspor, kartu keluarga, dan dokumen kewarganegaraan orang tuanya. Yang ketiga yaitu upaya yang harus dilakukan pemerintah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Boleh, Bu? Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi mengenai aturan kewarganegaraan kepada masyarakat, terutama pada keluarga perkawinan campuran. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem administrasi kependudukan agar data kewarganegaraan tercatat dengan jelas dan akurat. Pemerintah juga harus memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan dalam pengurusan dokumen kewarganegaraan. Kerjasama antara pemerintah pusat, imigrasi, dan dinas kependudukan juga perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan data yang dapat merugikan warga negara. Jadi kesimpulan menurut kelompok kami yaitu warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum negara. Status kewarganegaraan sangat penting karena berkaitan dengan identitas dan hak seseorang dalam suatu negara. Permasalahan kewarganegaraan dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan kesalahan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat serta peran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi yang baik agar setiap warga memiliki status kewarganegaraan yang jelas sesuai peraturan yang berlaku. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Jika ada saran atau pertanyaan, kami persilahkan. Saran kami apa? Silakan. Menambahkan solusi dari misalnya masyarakat sekitar, terutama orang-orang yang bertempat tinggal dekat dengan si Zahira tersebut, sehingga untuk melaporkan kepada pihak terkait agar diupayakan bagaimana kejelasan dari status kewarganegaraan dari Zahira. Mungkin itu saran dari. Baik, terima kasih sarannya dari kelompok 1 akan kami perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 lagi kena. Kepada kelompok 1, silakan nak. Ke depan satu perwakilan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan kasus terkait status kewarganegaraan di atas, mengapa status kewarganegaraan Zahira bermasalah? Analisislah berdasarkan UUD nomor 12 tahun 2006. Nah, jawaban dari kelompok kami, status kewarganegaraan Zahira bermasalah karena terdapat ketidakjelasan mengenai
kewarganegaraannya sejak lahir. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan orang tua, tempat kelahiran, atau administrasi kependudukan yang tidak lengkap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari ayah atau ibu warga negara Indonesia berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu. Jika administrasi kependudukan tidak segera diurus atau terdapat kesalahan pencatatan, maka status kewarganegaraan anak menjadi tidak jelas. Akibatnya, Zahira mengalami kesulitan dalam memperoleh hak sebagai warga negara seperti pendidikan, identitas diri, dan perlindungan hukum. Nah, untuk yang nomor 2, bagaimana solusi yang tepat menurut Ananda dalam menangani masalah tersebut? Menurut kelompok kami, solusi yang tepat adalah pemerintah bersama keluarga Zahira harus segera mengurus dan melengkapi dokumen kewarganegaraan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, paspor, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan status kewarganegaraan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 agar Zahira memperoleh kepastian hukum sebagai warga negara. Kemudian pemerintah juga harus memberikan pendampingan hukum dan pelayanan administrasi yang mudah agar masyarakat yang mengalami masalah serupa dapat menyelesaikan persoalan kewarganegaraan dengan cepat dan tepat. Kemudian nomor 3, bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah agar kasus serupa tidak terjadi lagi? Jadi menurut kelompok kami, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pelayanan administrasi kependudukan, terutama dalam pencatatan kelahiran dan status kewarganegaraan anak. Selain itu, pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan aturan kewarganegaraan. Upaya lainnya yaitu memperbaiki sistem pendataan penduduk agar lebih akurat dan terintegrasi sehingga tidak terjadi kesalahan data kewarganegaraan. Pemerintah juga perlu memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil agar semua warga dapat memperoleh identitas hukum dengan baik. Kesimpulannya, jadi warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Status kewarganegaraan sangat penting karena berkaitan dengan identitas dan perlindungan hukum seseorang. Nah, pada kasus Zahira menunjukkan bahwa kurang lengkapnya administrasi dan ketidakjelasan status orang tuanya dapat menyebabkan masalah kewarganegaraan. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dengan mengurus administrasi kependudukan agar setiap warga negara memperoleh haknya secara penuh sesuai peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, dipersilakan. Dari kami Cukup. Sama. Karena kasusnya sama ya, Nak? Kita nanti solusi sama, upayanya setiap pemerintah. Oke? Sudah, silakan tutup kelompok 1. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok boys, silakan tampil. Boys. Tampil boys. Oke, kita main karakternya. Oke, silakan buka. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok The Boys akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus yang ditayangkan di semalam. Baiklah, analisis bersama kelompok dan cara menjawab pertanyaan berikut ini ada 3, yaitu pertanyaan yang pertama mengenai berdasarkan kasus terkait status kewarganegaraan di atas, mengapa status kewarganegaraan Zahira bermasalah? Analisislah berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan dari hasil diskusi kami, yaitu terkait status kewarganegaraan di atas, mengapa status kewarganegaraan Zahira bermasalah? Karena adanya ketidakjelasan status kewarganegaraan antara negara asal orang tuanya dengan negara tempat ia lahir atau ia tinggal. Dan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila memenuhi ketentuan tertentu seperti lahir dari ayah atau ibu warga negara Indonesia (WNI). Permasalahan muncul apabila Zahira memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, kemudian dokumen kependudukan yang tidak lengkap atau terlambat didaftarkan sebagai warga negara Indonesia.
Dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran dapat memiliki 2 kewarganegaraan sampai usia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, anak harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Jika proses administrasi tidak benar, maka status kewarganegaraan menjadi bermasalah dan dapat menyebabkan Zahira kesulitan memperoleh hak sebagai warga negara seperti pendidikan, identitas, dan perlindungan hukum. Dan selanjutnya itu pertanyaan kedua mengenai bagaimana solusi yang tepat menurut Ananda dalam menangani masalah tersebut. Dan berdasarkan dari hasil diskusi kami, solusi yang tepat adalah pemerintah bersama keluarga Zahira harus segera menyelesaikan administrasi kewarganegaraan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Orang tua Zahira perlu melengkapi dokumen penting seperti akta kelahiran, paspor, kartu keluarga, dan bukti kewarganegaraan orang tua. Selanjutnya dilakukan pengajuan penetapan status kewarganegaraan kepada instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pendampingan hukum dan pelayanan administrasi yang mudah agar hak Zahira sebagai anak tetap terlindungi. Dan selanjutnya penyelesaian masalah ini harus mengutamakan prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya itu mengenai upaya yang harus dilakukan pemerintah agar kasus ini tidak terjadi, yaitu dengan peningkatan pengawasan dan pelayanan administrasi kependudukan secara lebih efektif, khususnya pada kasus perkawinan campuran dan kelahiran anak di luar negeri. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 agar masyarakat memahami prosedur pengurusan status kewarganegaraan anak. Dan pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara kantor catatan sipil, imigrasi, kedutaan besar, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempermudah pendataan warga negara. Di samping itu, digitalisasi data kependudukan dan pelayanan yang cepat serta transparan dapat membantu mencegah terjadinya kasus kewarganegaraan ganda atau tanpa kewarganegaraan di masa depan. Dan kesimpulannya itu, status kewarganegaraan merupakan hal penting karena menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, setiap warga negara harus memiliki status kewarganegaraan jelas agar memperoleh perlindungan hukum dari negara. Kasus Zahira ini menunjukkan bahwa kurangnya kelengkapan administrasi dan pemahaman hukum dapat menyebabkan masalah kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengurus administrasi kependudukan secara benar. Pemerintah juga harus meningkatkan pelayanan sosialisasi dan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang kembali sehingga hak serta warga negara dapat dilindungi dengan baik sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, Ibu mau permisi ya. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Salah, maaf. Ada? Selamat duduk. Baik, terima kasih sekali atas saran kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat materi Ibu tadi, kita buka pada bagian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, mari kita lihat ya nak. Dari kasus Zahira ini, nah kita harus lihat dulu apa sebenarnya inti dari permasalahan kasus Zahira ini. Tadi sudah disampaikan berbagai versi, tapi sama. Nah, kasus Zahira ini tergolong apatride atau bipatride? Kalian tahu? Bipatride. Kenapa bipatride anak itu? Berkeluarga negara. Nah, kenapa dia bisa punya 2 keluarga? Orang tuanya Iyo Saminis loh. Orang tuanya Iyo Saminis, sedangkan dia Iyo Soli. Iya. Nah, negara apa? Ya boleh anak-anak tadi. Kalau menurut saya itu dia tidak punya keluarga negara, soalnya di Malaysia, KBRI Malaysia dia dideportasi, lalu di Indonesia juga deportasi, jadi otomatis dia nggak punya keluarga negara. Tidak ada legalitas ya? Tidak ada legalitas. Nah, kuncinya itu. Nah, jadi kasus si Zahira ini adalah kasus yang dia tidak memiliki keluarga negaraan. Karena itu tadi hak legalitas sebagai warga negara itu tidak ada. Syaratnya apa tadi? Di pembelajaran pertama tadi kita belajar kan
seseorang itu diakui sebagai warga negara, ada identitasnya. Apa itu? KTP. Kemudian ada juga akte kelahiran. Nah, sedangkan si Zahira ini istilahnya identitasnya tidak ada. Nah, kemudian mari kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, apa sih yang menjadi yang disebut dengan syarat warga negara tersebut. Nah, coba kita lihat. Nih, pada pasal 4 itu diterangkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian yang pada bagian C-nya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Kemudian juga ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian nih, kasus Zahira itu mengacu kepada poin H. Anak yang ini sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin. Nah, jadi si Zahira ini berdasarkan kasus dia tadi, dia tidak bisa memiliki kewarganegaraan karena dia terlambat mengurus berkas-berkas sebagai warga negara Indonesia, karena batas terakhirnya itu adalah umur 18 tahun. Nah, jadi otomatis dia tidak bisa menjadi warga negara Indonesia, dan ujungnya adalah ketika dia ingin mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia itu tidak bisa karena hak legalitas tadi tidak dia dapatkan. Nah, kemudian balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi, kita kupas sedikit. Nah, kasus si Zahira ini mengapa bisa terjadi? Yaitu kalau ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tadi, anak yang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu apabila memenuhi ketentuan tertentu. Nah, seperti yang dibacakan tadi. Kemudian dia terlambat karena umurnya. Setelah itu proses administrasinya yang sangat lambat di negara kita. Nah, jadi otomatis si Zahira ini tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan. Nah, kemudian solusi yang tepat untuk menangani masalah ini berdasarkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sama-sama membahas itu, menjawabnya dengan bersama keluarga, bersama stakeholder di lingkungan tempat tinggalnya itu sama-sama segera mengurus administrasi kewargaan si Zahira ini, dan otomatis setiap proseduralnya itu dibantu dan dipermudah oleh pemerintah. Nah, kemudian selanjutnya ini upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya kasus ini tidak terjadi lagi, karena kasus Zahira ini adalah satu dari puluhan atau mungkin ratusan kasus yang sama, karena negara kita kan sekarang udah globalisasi. Jadi perkawinan ayahnya orang asing atau ibunya orang asing dengan kita orang Indonesia sangat memungkinkan terjadi, atau mungkin anak-anak ibu besok ketika mendapatkan suami atau istrinya orang luar negeri. Nah, ternyata azas kewarganegaraan yang berbeda dengan kita. Nah, jadi pemerintah itu hendaknya adalah melakukan sosialisasi, kemudian kayak di Sdukcapil. Nah, di catatan sipil itu harus meninjau kepada masyarakatnya keluarganya yang berasal dari keluarga asing, kemudian melahirkan seorang anak itu harus diberikan edukasi atau ditolong untuk pengurusan administrasinya supaya tidak terjadi lagi kasus Zahir berikutnya. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa status kewarganegaraan itu sangat penting. Kalau tidak, seperti contoh Zahira tadi, bagaimana yang terjadi ketika dia ingin menuntut haknya sebagai warga negara Indonesia, dia tidak bisa menuntut haknya di negara Malaysia, dia juga tidak bisa karena dia tidak berada di antara dua negara tersebut. Karena hak itu tadi, hak legalitasnya dia sebagai warga negara di suatu daerah tersebut, satu negara tersebut tidak ada. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami mengenai pembelajaran mengenai peran dan kedudukan sebagai warga negara, azas-azas warga negara, kemudian hal dipatriadi dan apatridi
Afride, bisa dimengerti nak? Ada yang bertanya sebelum sampai di sini? Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Nah, jadi ibu harap anak-anak ibu semua paham dengan materi yang ibu sampaikan tadi. Ditambah lagi kita sudah mengupas kasus nyata. Jadi kalau anak-anak ibu besok bertemu dengan kasus-kasus seperti itu, anak ibu sudah bisa mengetahui landasan teorinya. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana solusi? Oke, anak-anak ibu. Nah, untuk kegiatan terakhir kita, ibu ada kuis evaluasi. Jadi silakan keluarkan HP-nya. Ada bawa HP kan, nak? Nah, ibu ada kuis. Jadi anak-anak ibu silakan di scan kuisnya terlebih dahulu. Menggunakan kuis sana. Soalnya ada 10. Tidak banyak. Coba di scan terlebih dahulu. Kapan di scan? Bu, izin Bu. Ya, nah. Oh, HP-nya. Ya. Salah di scan. Di belakang bagi yang nggak nampak scan-nya silakan maju ke depan juga boleh, enak. Bisa. Materi yang tadi tuh silakan dibaca-baca di rumah ya nak. Kalau dia terkurang penyampaian materi ibu tuh nanti silakan dibaca saja melalui QR materi yang sudah berikan. Sudah? Masih 7 orang, kita ada 12. Bu, udah bisa Bu. Nggak bisa, maju ke depan Alin. Udah Bu. Ya. Kamera baru. Oh iya. Ya, udah semuanya kan? Belum Bu. Udah, belum? Iya, iya. Sudah nak, ready to quiz, ready. Sudah? Udah Bu. Oke, ibu start ya.
Bu, itu bu, nggak ada ya bu? Iya, dan hadiahnya, oh iya ada tadinya. Oke, ini hadiahnya untuk yang, tapi itu cuma ada untuk juara yang pertama aja. Jadi untuk yang podium 2 dan 3-nya silakan ditingkatkan lagi. Semua yang ditingkatkan di depan ya. Oke, pokoknya kafum ya. Ini eksklusif. Nih kepada Intan Syah. Terima kasih. Ya, semoga semakin bagus dan semakin bagus. Oke, bahagia untuk kuis hari ini. Selanjutnya, nah karena sudah melihat nih kompetensi anak ibu, sudah memahami materi yang ibu ajarkan hari ini, berarti insya Allah sudah tercapai ya nak tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak ibu sudah mengetahui kan pengertian dari penduduk, warga negara, sudah bisa membedakannya karena kemudian juga ada azas-azas tadi, kemudian selanjutnya juga ada bipatride dan apatride, sudah memahami kan? Nah kalau sudah, coba ibu satu kali lagi bertanya kesimpulan secara keseluruhan dari materi kita, satu orang boleh kesimpulannya, ayo di kelas ini. Boys, ada yang mau mengungkapkannya? Atau tim ciri-ciri ini? Atau tim campuran ini? Ayo. Ayo, siapa? Tadi udah ibu jelaskan panjang lebar dari A sampai Z. Nah, udah ada kuis juga, ada speaking juga tadi. Materi juga udah ibu share, coba. Satu orang. Ayo Ade, silakan Ade. Kesimpulan keseluruhan hari ini. Baik Bu, izin menyampaikan refleksi atau kesimpulan materi kita pada hari ini tentang peran dan kedudukan warga negara. Nah, kesimpulan yang kami dapat selama proses pembelajaran bahwa status kewarganegaraan seseorang itu diperoleh melalui Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 26 Undang-Undang Dasar di negara kita. Nah, ada dua jenis kewarganegaraan, yaitu berdasarkan tempat kelahiran dan ada tempat keturunan. Dan proses satu lagi ada naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Sekian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ade. Nah, sudah disimpulkan sama Ade, jadi ibu rasa semua siswa ibu di sini, murid ibu di sini sama sepemahaman dengan Ade. Ya? Ya nak? Ya. Ya, oke. Karena sudah di ujung pembelajaran nak, jadi untuk minggu depan silakan dicatat materi tentang tugas dan wewenang sebagai warga negara. Minggu depan itu bakal ibu cek catatannya. Nah, kita akan mempelajari tugas dan wewenang minggu depan, jadi tolong dibaca dan dicatat. Oke nak? Nah, sebelum keluar untuk refleksi kegiatannya, sebelum penutupan keluar, jadi ibu mau kasih satu kertas, jadi nanti ibu ngisi suara hatinya selama pembelajaran yang ibu hari ini. Oke, nanti dikumpulkan, digulung saja. Oke nak? Oke, suara hati bagi yang tidak bahagia, tulis bahagia. Kalau tidak bahagia, tulis tidak bahagia. Ya. Ya, silakan dikeluarkan penanya. Nanti digulung ya nak. Boleh dikasih nama, boleh hamba Allah, boleh. Jangan asal nama. Bangun. Buat kamu kita kenalin. Ini memang nggak kenal. Iya. Keluarkan pena dulu. Bagi yang sudah siap silakan antarkan ke depan, boleh langsung keluar isoma ya nak. Oke Bu. Oh ya, ibu tutup. Happy. Oke. Sekian pertemuan dengan ibu hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ibu bisa menangkap dengan baik dan bahagia dengan pembelajaran hari ini. Oke, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lapar nggak? Masih teknologi. Silakan Bu. Makasih Bu. Iya. Boleh pulang Bu? Boleh. Boleh.
mau ke teman-teman.